bahagia tentunya. Ngomong-ngomong, pertemuan kita sekarang itu ngobrolin tentang Hari Pahlawan ya? Iya, iya. Gimana? November. Gimana menurut Pak? Kalau nggak tahu ya, kalau Gema itu kalau udah masuk November dan ada orang membicarakan tentang pahlawan, pasti identik ya. Di kepala tuh langsung terbayang tuh, ingat nggak sih dulu kita ada buku sejarah, saya ingat sebelah kanan buku tuh, itu ada gambar Bung Tomo agak ke atas. Bung Tomo tuh lagi manjat, nggak kebayang sih semacam tiang gitu, karena beliau mau mengibarkan bendera. Dan sejarahnya itu kan yang Malabi ditembak mati itu loh, jadi Inggris marah, ya itulah yang terjadi. Dan ternyata tidak sekali tembak dia mati, beberapa kali baru jatuh. Dan ternyata Bung Tomo itu masih pemuda gitu loh, masih muda ya. Jadi keren banget, jiwa kepahlawanan di usia muda itu sudah muncul. Nah, itu zaman bagi kita tuh kan yang namanya pahlawan tuh kan identik dengan perang, kemudian perang, ditembak, disiksa dan segala macam lah ya, memperjuangkan sesuatu. Adakah sekarang itu pahlawan, the real pahlawan, atau pemuda yang pahlawan, atau menurut ada nggak sih? Ada ya, kalau menurut kita mah. Jadi kalau zaman sekarang itu, ketika kita menjadi seseorang yang bisa bermanfaat buat diri sendiri, apalagi buat orang lain, itu bisa juga disebut pahlawan. Setuju. Jadi pahlawan itu tidak hanya sekedar yang berangkat ke medan perang, tapi mungkin dari lingkungan yang terkecil kita, misalnya, ya itu mungkin akan dirasakan semua orang gitu. Untuk orang tua, pasti pahlawan bagi anak-anaknya. Dan kita pun sebagai orang tua, buat anak-anak kita pasti dilihat pahlawan bagi mereka gitu. Benar nggak sih? Benar. Jadi sebenarnya definisi pahlawan itu ya agak luas sih gitu. Bagi pasangan kita, suami kita, istri, mungkin bagi suami kita, istri juga pahlawan bagi mereka. Betul. Sementara bagi lingkungan ya, kayak aku ngerasa bermanfaat itu ketika ada seseorang ibu baru. Kebetulan saya ibu paling kecil itu anak berkebutuhan khusus Down syndrome. Ketika ada seorang ibu baru lahir, anaknya dikasih tahu anaknya itu berkebutuhan khusus lah ya, berkebutuhan khusus, dan dia merasa patah, merasa dunia runtuh. Iya, benar. Aku merasa bermanfaat ketika di saat dia jatuh, dia sharing, ya kan, keterpurukannya, terus saya bisa sedikit memberikan semangat dengan sedikit pengalaman yang saya punya ketika waktu itu membesarkan Denis. Berarti dirimu jadi pahlawannya dia berarti ya, si ibu muda ini. Aku nggak ngerasa jadi pahlawan, cuma aku ngerasa bahwa beliau si ibu baru ini, aku ngerasa aku bisa memberikan dia manfaat, memberikan energi baru. Betul. Yang tadinya dia terpuruk, jadi dia sedikit ada pencerahan. Itu buat aku gimana? Berarti sebenarnya setiap orang bisa jadi pahlawan. Bisa. Kalau lu Sis, menurut lu siapa sih jadi pahlawan dalam mungkin dari kehidupan atau apa? Kalau siapa? Kalau tadi sih yang kita bahas tadi ya, menurut saya sih orang tua pastilah gitu. Karena memang saya berangkat dari keluarga yang sederhana. Tapi alhamdulillah, maksudnya kalau dihitung dari umur, nggak tahu ya, karena saya tuh mungkin berangkat dari tadi, background saya tuh orang perbankan gitu, yang selalu berhitung. Pada usia segini saya harus sudah punya anak, harus apa gitu. Tapi mungkin pada zaman dulu gitu, dengan 7 bersaudara, dan saya anak nomor 5 gitu, yang dalam artian saya pada saat saya kuliah, orang tua saya sudah pensiun gitu. Itu kan mungkin struggle tersendiri buat mereka gitu. Tapi ya itulah namanya mungkin perjuangan orang tua, dan mungkin akan relate dengan banyak orang tua gitu. Dan kita juga mungkin akan merasakan hal yang sama nantinya gitu. Iya, benar banget. Tapi mungkin kalau untuk dari sisi pekerjaan yang saya lakukan gitu, pada saat ini kan saya bergumul di bidang kesehatan. Di sini saya merasa apabila kita bisa memberikan manfaat yang lebih baik buat orang, misalnya orang itu akan menjadi lebih sehat, itu membuat punya kepuasan tersendiri gitu. Ya dalam artian kita bukan merasa kita pahlawan bagi dia, tapi minimal kita memberikan sharing kebaikan. Dia dapat insight yang berbeda, insight yang baru, dapat bisa membangkitkan semangatnya untuk lebih semangat untuk menghadapi cobaan yang ada lagi kasih cobaan seperti itu kan. Misalnya cobaan sakit atau apa. Betul gitu.
Mungkin sama juga kayak Kebayang sih. ya, Aku Mak, ya. jadi tiba-tiba kebayang gini. Pada saat orang yang konsul, terus habis itu dia menghubungi dan dia bilang, aduh Bu Gemma makasih banyak, obrolan kemarin kayaknya saya senang sekali, jadi begini, jadi begitu. Bukan merasa bukan rasa ria sih yang ada, cuman ada rasa alhamdulillah ya. Iya, benar, Maksudnya, bisa dia bermanfaat. bermanfaat loh. meringankan orang Jadi lain. bermanfaat buat orang lain. Ya baru kepikiran juga sih sama Gemma kayak Eka bilang. Ya, aku bilang ke Eka jadi pahlawan dia dong gitu kan. Aku baru berpikir ternyata kita juga bisa bermanfaat jadi pahlawan bagi seorang. Dan kalau kita pasti juga kita punya pahlawan. Kalau lu siapa Kak? Pahlawan dalam hidupmu? Aduh, gue kalau ngomongin pahlawan bagi hidupku, gue nanti lebay dan nangis karena aduh, just only one gitu selain Allah ya. Iya. Aduh, enggak. Pokoknya apa saya almarhum. Oh. Enggak, udah itu aja pokoknya. Saya kalau udah ngomongin itu ya pasti pengen nangis gitu. Pasti pengen nangis karena beliau itu seorang Dia bapak. juga pengen. Karena beliau itu Terus seorang jadi bapak. ikutan itu deh. Karena beliau itu seorang bapak yang ke saya ya, dia tuh nggak pernah dia selalu sedia kupingnya, selalu mendengarkan, tapi tidak pernah menyalahkan. Dia dia tidak pernah menghakimi, dia selalu ada buat aku walaupun waktu yang terbatas di usia 19 tahun saya dia udah meninggal. Pahlawan buat saya. Mari menangis. Selanjutnya dia Aduh, nih. jangan deh, jangan. Soalnya Tadi udah cerita nih. Apanya kan baru nih, baru. Jangan. Iyalah. Jadi Kalau benar sih, cerita kalau orang aku nggak juga habis, begitu ya. pasti sama sih, benar. Kalau dipikir-pikir orang tua, ya kalau dipikir ya, balik lagi sama Siska 7 ya, gue juga 7. Lu berapa sih 5 ya? 7. Oh, kita sama-sama 7. Keluarga besar ya. Gue anak pertama. Sekali orang tua kita. Dia anak pertama, lu anak kelima, lu anak ke-7. Anak pertama usia 19 tahun, 20 tahun tuh gue harus Jadi ya, menjadi bapak Terpunggung. adik. mendampingin mama untuk membesarkan adik-adik. Jadi Gue menahan diri untuk tidak menangis. walaupun berkaca-kaca. Iya. Kan gak lucu kita kayaknya podcast nangis-nangis gitu. Aduh, gara-gara ngomongin pahlawan ya. Iya benar, tapi benar loh. Orang tua tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Siapapun orang tua kita menurut aku ya, menurut aku pribadi siapapun dia, latar belakang pendidikannya kah, latar belakang kehidupannya kah, lingkungannya kah, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, menurut aku tuh beliau adalah pahlawan utama kita. Aku ngebayangin kayak alhamdulillah mama papa masih ada ya, masih lengkap. Yang gue pikirin tuh apa? Manakala kita bertuju, mama papa aku hanya pegawai negeri, kebayang gak sih anaknya diselesaikan sekolah, kuliah semua. Itu tuh sesuatu banget. Aku sempat bertanya, kakak sempat nanya tuh, mama gimana caranya 7 anak lo gitu kan. Even pas gue tuh dibantu sama kakak, karena mungkin mama udah pensiun, papa udah pensiun juga. Ternyata beliau itu sebelum membayar SPP dan segala macam, ngutang dulu ke koperasi saudara-saudara. Iya sih. Nanti gajinya dipotongin dari sana gitu. Dan aku ingat banget tuh yang aku baru kepikiran gini, kenapa gue lihat makanan tuh kalau yang ada meses pasti gue mau. Karena Pokoknya yang masa roti kecil. ada meses, udah gue ambil itu deh. Terima Donat kasih. meses pasti itu deh. Aku ingat waktu aku kecil kan kakak-kakak udah merantau tuh, tinggal Gemma sama kakak yang pas di atasnya mah. Ada makanan dulu roti. Roti itu murah banget bagi orang-orang tertentu ya. Bagi kita yang punya kakak 6 orang Iya, yang sekolah keluarga besar itu, ya. keluarga besar dengan Satu buat bagi-bagi deh kayaknya. Nah, itu dia. Itu roti kita pengen berdua. Papa beli cuma 1, dia potong 2, terus dia simpan ke belakang, cara dia buat adil ke anaknya gitu. Gemma pilih yang kiri atau yang kanan, Tuti pilih yang kiri atau yang kanan gitu loh. Jadi kita pilih kiri kanan, jadi nggak ketahuan nih, ya udah nggak boleh komplain. Iya. Tapi papa memotong sedemikian rupa tuh adil gitu. Jadi emang bener sih. Kalau gue pribadi, mama papa tuh pahlawan utama. Dan 6 kakak tuh pahlawan. Keren banget. Udahlah, gue jadi mau nangis juga. Iya, itu ini ya latar belakang apa ya? Ya, kehidupan kita ya. Pahlawan kita adalah orang tua kita, ibu dan ayah kita. Asik banget.
Jadi Semoga membahas ini mau semoga berat, semoga sebenarnya. kita bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, orang tua yang mereka bangga sama kita ya. Kasih tisu nih. Menjadi kita sedih bersama. kita bisa menjadi orang tua yang dibanggakan anak-anak Amin, bangga amin, punya amin. kita, anak-anak sayang sama kita, tulus, anak-anak dekat sama kita bisa membimbing anak-anak kita baik dunia dan di akhirat. Dan ternyata setiap orang bisa menjadi pahlawan. Iya, Ya, memang yang tadi setelah dibilang. kita pikir-pikir ya, maksudnya kayak kita jadi pahlawan untuk anak-anak kita, orang tua kita jadi pahlawan, kakak-kakak atau adik-adik kita pasti pernah jadi pahlawan untuk diri kita juga. Kayak kalau kayak gini gue kalau ditanya, Gen, siapa dari kakak kamu yang 6 tuh yang paling berjasa? Wah, nggak bisa saya tunjuk, karena ke-6-6-nya berjasa. Punya Jadi porsi semua- masing-masing punya ya. porsi masing-masing, betul, gue setuju. Jadi itu yang dibilang, ya kalau aku bilang ya nggak tahu, semua berjasa, nggak ada yang bisa dipilih gitu. Ya pada dasarnya memang setiap orang bisa menjadi pahlawan bagi orang sekitarnya, bahkan mungkin bagi orang yang tidak dia kenal, ya kan, bisa saja dia membantu orang di sebelah mana yang dia sendiri nggak tahu, dan yang dibantu dia nggak tahu siapa yang bantu dia gitu. Benar-benar. Iya, betul. Ya, berarti kita harus menjadi manusia yang bermanfaat ya. Ya. Kita tidak berharap orang itu membalas kebaikan kita ya. Bisa jadi kan kita baik sama seseorang, kita nggak pamrih, dibalasnya sama orang lain ya. Benar. Tapi selalu percaya itu. Selalu percaya itu. Pasti. Jadi kita berbuat baik seikhlas mungkin ya, tanpa pamrih, biar kita juga hidupnya ringan dan banyak ditolong sama orang. Amin. Amin. Selalu ada di lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang perhatian, ya, saling dukung. Saling dukung. Iya sih. Ya itu aja sih. Intinya berarti Semoga kita semua bisa menjadi pahlawan, Semoga kita sehat terus. Amin. Amin. bermanfaat hidupnya, sisa hidupnya berguna. Oke, sekian Sampai ketemu lagi. untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.